Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan memaparkan tentang kemampuan membaca yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Didin M. Zainal Muhyi, MPD, dan Ibu Febi Inggriani, MPD. Yang beranggota kelompokan saya sendiri, Melinda Helistiandar dengan MPM 205060188, Wulandari 205060206, Muhammad Ilham 205060209, dan Zahra Aiko Fauzia Johari 250600213. Yang pertama ada pengertian dari kemampuan membaca. Pengertian kemampuan. Kemampuan merupakan sesuatu yang telah tertanam di dalam diri seseorang. Kemampuan yang dimiliki seseorang dapat berkembang bila orang tersebut belajar dengan baik. Untuk dapat mengetahui kemampuan seseorang perlu dilakukan tes. Menurut Tri, tahun 2014-11 mendefinisikan kemampuan membaca adalah kesanggupan dan kecakapan serta kesiapan seseorang untuk memahami gagasan-gagasan dan lambang atau bunyi bahwa yang ada dalam sebuah teks bacaan yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan si pembaca untuk mendapatkan amanat dan informasi yang diinginkan. Membaca memerlukan pemahaman yang baik karena membaca memerlukan kemampuan yang baik dan dapat memahami teks bacaan dan memaknai isi bacaan dengan baik. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, di sini ada membaca itu memerlukan pemahaman yang baik. Karena dalam membaca yang baik agar dapat memahami teks bacaan dan memaknai isi bacaan dengan baik. Lanjut ke slide berikutnya. Cara meningkatkan kemampuan membaca. Cara meningkatkan kemampuan membaca adalah dengan banyak membaca. Itu pasti sebuah kepastian. Salah satu strategi yang bisa digunakan adalah strategi. Strategi merupakan salah satu bagian dari strategi elaborasi. Nah, pengertian dari strategi elaborasi adalah proses penambahan perincian sehingga informasi baru tersebut akan menjadi lebih dekat, di mana strategi ini digunakan untuk membantu kita agar kita lebih bisa mengingat apa yang kita baca. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada hakikat membaca pemahaman. Membaca pemahaman sering disebut juga dengan istilah membaca intensif atau membaca cermat. Nah, di sini ada menurut Tadigan, membaca pemahaman atau yang disebut dengan reading of understanding, yang dimaksudkan di sini adalah sejenis membaca yang mempunyai tujuan untuk bisa memahami standar-standar norma-norma, resensi kritis, drama tulis, dan pola-pola fiksi. Nah, di sini ada keterampilan yang bersifat pemahaman yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih tinggi. Nah, di sini mencakup beberapa hal ya. Yang pertama, memahami pengertian sederhana seperti leksikal, gramatikal, dan retorikal. Yang kedua, memahami signifikasi atau makna, mencakup maksud dan tujuan pengarang. Relevansi atau keadaan kebudayaan, reaksi pembaca. Yang ketiga, di sini ada evaluasi atau penilaian.
Yang keempat, yaitu kecepatan membaca yang fleksibel, yang mudah disesuaikan dengan keadaan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Ilham, dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Ulan telah mempresentasikan. Sekarang saya akan membacakan 4 pengertian membaca. Dari segi linguistik, membaca adalah suatu proses penyajian kembali dan pembaca sandi atau A recording and decoding process. Berlainan dengan bicara dan menulis yang justru melibatkan penyajian encoding. Sebuah aspek pembacaan sendi decoding adalah menghubungkan kata-kata tulis written word dengan makna bahasa lisan oral language meaning yang mencakup pengubahan tulisan atau cetakan menjadi bunyi yang bermakna. Menurut para ahli, 1. Tumpu Bolon tahun 1993 menjelaskan pada hakikatnya membaca adalah kegiatan fisik dan mental untuk menemukan makna dari tulisan maupun dalam kegiatan itu terjadi proses pengenalan huruf-huruf. Yang kedua, Smith Ginting pada tahun 2005 bahwa membaca merupakan suatu proses membangun pemahaman dari teks yang tertulis. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya, 5. Tujuan dan manfaat membaca. Di bawah ini yang merupakan salah satu manfaat membaca sebagai berikut. 1. Membaca menghilangkan kecemasan dan kegundahan. Kedua, ketika sibuk membaca, seorang terhalang masuk ke dalam kebodohan. Yang ketiga, kebiasaan membaca membuat orang terlalu sibuk untuk bisa berhubungan dengan orang-orang malas dan tidak mau bekerja. Yang keempat, dengan sering membaca, orang bisa mengembangkan keluasan dan kefasihan dalam bertutur kata. Terus yang kelima ada membaca membantu mengembangkan pemikiran dan menjernihkan cara berpikir. Slide selanjutnya. Di bawah ini merupakan tujuan membaca sebagai berikut. Membaca untuk menemukan atau mengetahui penemuan-penemuan yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh, apa yang telah dibuat oleh tokoh, apa yang telah terjadi pada tokoh, khusus atau memecahkan masalah-masalah yang dibuat oleh tokoh. Membaca ini untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta. Nah, membaca untuk mengetahui mengapa hal ini merupakan topik yang baik dan menarik. Masalah yang terdapat dalam cerita, apa-apa yang dipelajari atau yang dialami oleh tokoh, dan merangkum hal-hal yang dilakukan oleh tokoh untuk mencapai tujuannya. Membaca ini disebut membaca untuk memperoleh ide-ide utama. Yang ketiga ada membaca untuk menemukan atau mengetahui apa yang terjadi pada setiap bagian cerita, apa yang terjadi mula-mula pertama, kedua, dan ketiga, atau seterusnya. Tahap-tahap dibuat untuk memecahkan suatu masalah. Adegan-adegan dan kejadian-kejadian dibuat secara dramatis. Ini disebut membaca untuk mengetahui urutan atau susunan organisasi cerita. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang aspek-aspek membaca. Aspek-aspek membaca di sini terbagi menjadi 2. Ada 1, keterampilan yang bersifat mechanical skills yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih rendah, lower order. Aspek ini mencakup pengenalan bentuk huruf, pengenalan unsur-unsur linguistik, fonem atau grafem, kata, frase, pola klause,
kalimat, dan yang lain-lain. Terus ada pengenalan hubungan atau korespondensi, pola ejaan dan bunyi, kemampuan menyuarakan bahan tertulis atau to bark at print. Dan yang terakhir ada kecepatan membaca bertaraf lambat. Dan yang kedua di sini ada keterampilan yang bersifat pemahaman, comprehension skills yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih tinggi. Higher order. Aspek ini mencakup pada memahami pengertian sederhana, leksikal, gramatikal, retorikal. Dan yang terakhir ada memahami signifikansi atau makna. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis membaca. Jenis-jenis membaca di sini juga terbagi menjadi dua. Ada satu, membaca nyaring. Membaca nyaring ada suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain ataupun pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran dan perasaan seseorang pengarang. Oleh karena itu, maka khusus dalam pengajaran bahasa asing, aktivitas membaca nyaring lebih dekat atau lebih ditunjukkan pada ucapan daripada bahan bacaan. Haruslah dipilih yang mengandung isi dan bahan yang relatif mudah dipahami. Dan selanjutnya di sini ada yang kedua, membaca dalam hati. Tujuan utama membaca dalam hati adalah untuk memperoleh informasi. Pada membaca dalam hati ini, sang anak mencapai kecepatan dalam pemahaman frase-frase, memperkaya kosakatanya, dan memperoleh keuntungan dalam keakraban dengan sastra yang baik. Setelah membaca dalam hati, sang guru dapat menyuruh serta mendorong para pelajar mengutarakan yang telah mereka baca. Dan hal ini memudahkan pengujian pertumbuhan daya pemahaman dan apresiasi mereka. Materi selanjutnya, membaca dalam hati dibagi menjadi 1. Membaca ekstensif. Membaca ekstensif berarti membaca secara luas. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat mungkin. Yang menjadi tujuan dan tuntutan kegiatan membaca ekstensif adalah untuk memahami isi yang penting-penting dengan cepat dan dengan demikian membaca secara efisien dapat terlaksana. Dan yang kedua ada membaca survei. Sebelum kita memulai membaca, maka biasanya kita meneliti terlebih dahulu apa-apa yang akan kita telaah. Kita mensurvei bahan bacaan yang akan dipelajari, yang akan ditelaah, dan dengan jalan 1. Memeriksa, meneliti indeks-indeks, daftar kata-kata yang terdapat dalam buku-buku. Kedua, melihat-melihat, memeriksa, meneliti judul-judul bab yang terdapat dalam buku-buku yang bersangkutan. Dan yang ketiga, ada memeriksa, meneliti bagan, skema, outline buku yang bersangkutan. Dan yang ketiga di sini ada membaca sekilas. Membaca sekilas adalah sejenis membaca yang membuat mata kita bergerak dengan cepat melihat, memperhatikan bahan tertulis untuk mencari serta mendapatkan informasi penerangan. Materi selanjutnya yaitu ada 4, membaca dangkal. Membaca dangkal pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran, yang tidak mendalam dari suatu bacaan. Biasanya dilakukan bila kita membaca demi kesenangan, membaca bacaan ringan yang mendatangkan kebahagiaan di waktu senggang. Misalnya cerita pendek, novel ringan, dan sebagainya. Dan selanjutnya di sini ada 5, membaca intensif. Yang dimaksud dengan membaca intensif adalah studi seksama, telaah teliti, dan penanganan terperinci yang dilaksanakan di dalam kelas terhadap suatu tugas yang pendek, kira-kira 2-4 halaman setiap hari. Kuesioner, latihan pola-pola kalimat, latihan kosakata, telaah kata-kata, dikte, dan diskusi umum merupakan bagian dan teknik membaca intensif. Materi selanjutnya di sini ada membaca kritis. Kemampuan membaca pemahaman merupakan dasar bagi pembaca kritis.
Membaca kritis atau critical reading adalah sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tegang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Dan yang keempat, ada membaca ide. Yang disebut membaca ide atau reading for ideas adalah sejenis kegiatan membaca yang ingin mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat pada bacaan, agar kita dapat mencari, menemukan, serta mendapat keuntungan dari ide-ide yang terkandung dalam bacaan. Maka kita harus berusaha membuat diri kita menjadi pembaca yang baik atau good reader. Dan yang terakhir ada membaca telaah bahasa. Membaca telaah bahasa adalah suatu keterampilan membaca dengan cara membaca dari segi isi dan bahasa suatu bacaan sehingga mencerminkan keindahan. Jenis-jenis membaca telaah bahasa antara lain membaca bahasa dan membaca sastra. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan buku untuk anak merupakan salah satu kunci sukses untuk masa depannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, peran orang tua sangatlah dibutuhkan. Anak-anak yang sering dibacakan buku oleh orang tuanya cenderung menjadi pembaca yang lebih baik dan pintar di sekolah. Dengan membacakan buku pada anak, kosakata anak akan bertambah sehingga anak dapat aktif bercerita. Selain itu, membacakan buku kepada anak akan membuatnya menjadi lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Lebih banyak Anda membaca, lebih banyak hal yang Anda ketahui. Lebih banyak hal yang Anda pelajari, lebih banyak tempat yang Anda kunjungi.